Assalamualaikum. Halo semuanya. Hari ini aku melakukan kunjungan museum ke Museum Sumpah Pemuda yang berada di Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Keramat Raya nomor 106. Dari kunjungan museum ke Museum Sumpah Pemuda, aku mempelajari banyak hal mengenai Sumpah Pemuda, seperti latar belakang sejarah peristiwa Sumpah Pemuda, hingga apa sih bentuk bela negara yang dilakukan oleh pemuda-pemuda zaman dahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang peristiwa Sumpah Pemuda berawal dari adanya organisasi-organisasi pergerakan nasional pemuda yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranan Bon, Jong Islamitin Bon, dan Jong Ambon yang memutuskan untuk bersatu. Para pemuda di masa saat itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil yang berarti untuk kemerdekaan Indonesia, karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh para penjajah Belanda. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi pemuda ini sepakat untuk bersatu dan membuat pergerakan secara serentak untuk melawan penjajah Belanda. Hal inilah yang membuat para pemuda sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang pada saat itu bersifat kedaerahan menjadi satu kesatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Kongres Pemuda diadakan sebanyak 2 kali, yaitu Kongres Pemuda pertama yang diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei pada tahun 1926. Lalu setelah itu mengadakan Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober pada tahun 1928. Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda kedua. Kongres ini diadakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPI. Anggota PPI terdiri dari pelajar-pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Ada sejumlah perwakilan dari berbagai organisasi kemudaan di Indonesia yang menghadiri kongres ini, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranan Bon, Jong Islamitin Bon, dan Jong Ambon. Keputusan inilah yang mengobarkan semangat para pejuang tanah air untuk memperjuangkan terbentuknya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada perkumpulan-perkumpulan berikutnya membahas kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda selalu dijadikan asas bersama. Selain itu, Sumpah Pemuda juga selalu disiarkan di semua surat kabar berbahasa Indonesia dan selalu dibacakan sebagai pembuka rapat perkumpulan-perkumpulan untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia. Bentuk-bentuk bela negara yang dilakukan pada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, mencetuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Hal ini tercantum pada Ikrar Ketiga Pemuda Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Yang kedua, mengadakan Kongres Pemuda yang bertujuan memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia di dalam pikiran dan hati pemuda-pemudi, serta mengajarkan pentingnya persatuan dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga, cinta bangsa dan tanah air. Pemuda berjuang untuk gerakan kemerdekaan menjadi wujud adanya rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Bentuk bela negara yang bisa dilakukan pada konteks masa kini yaitu yang pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan dengan menerima dan menghargai adanya perbedaan dan menjaga kerukunan bersama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air dengan melestarikan kebudayaan Indonesia, mempelajari sejarah Indonesia, melakukan upacara bendera, membeli dan memakai produk Indonesia, dan sebagainya. Sikap-sikap yang mengedepankan semangat komitmen kebangsaan untuk mementingkan keutuhan negara. Yang pertama, kita harus saling toleransi terhadap sesama dengan menghormati dan menghargai adanya perbedaan suku, ras, dan agama di antara kita. Yang kedua, kita harus menaati peraturan, karena peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme seperti gotong royong, bakti sosial, pameran budaya, upacara, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama dengan mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan diri sendiri.
Video ini direkam oleh saya sendiri, dan terima kasih sudah menonton.